warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sylvia Salim dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Negosiasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.11, menganalisis isi struktur dan kebahasan teks negosiasi. 4.11, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Anak-anakku semua, perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Teks negosiasi, ada dua hal yang harus kita pelajari. Pertama, menganalisis isi dan kebahasaan. Kedua, menyusun teks negosiasi. Di dalam menganalisis isi dan kebahasaan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, negosiasi itu untuk beragam kepentingan. Yang kedua, menyampaikan isi teks negosiasi secara ringkas. Yang ketiga, ragam bahasa dalam teks negosiasi. Di dalam menyusun teks negosiasi, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, menyusun langkah-langkah penyusunan teks negosiasi. Yang kedua, penyuntingan teks negosiasi. A. Negosiasi untuk beragam kepentingan. Berikut ini ada beberapa contoh kegiatan yang perlu diselesaikan melalui negosiasi. Pertama, jual beli barang dan jasa. Yang kedua, penggajian karyawan. Yang ketiga, penempatan tenaga kerja. Yang keempat, penyusunan program organisasi. Yang kelima, pembagian warisan. Yang keenam, sengketa rumah atau tanah. Yang ketujuh, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. B. Menyampaikan isi teks negosiasi secara ringkas. Langkah-langkah meringkas teks negosiasi: pertama, kita membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat kata-kata penting. Yang ketiga, ceritakan kembali secara ringkas dengan bahasa kita. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, perhatikan bagian-bagian penting. Yang kedua, padukan secara logis bagian-bagian penting tersebut. Yang ketiga, gunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Ragam bahasa dalam negosiasi. Ada beberapa ragam yang digunakan dalam negosiasi. Pertama, kalimat-kalimatnya pendek. Misalnya, ide bagus tuh, bener nih, ya, bagaimana? Yang kedua, bahasa non baku atau populer. Misalnya, gak gitu, gini, kinclong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interinjeksi atau percakapan. Misalnya, tuh, ya, kan, dong, sip. D. Langkah-langkah penyusunan teks negosiasi. Pertama, persiapan penyusunan meliputi menentukan topik, menentukan pihak yang perlu dihubungi, memilih strategi yang dipandang efektif. Yang terakhir, memikirkan alasan rasional yang bisa meyakinkan mitra bicara. Lalu langkah-langkah penyusunannya apa saja? Pertama, negosiator 1 mengenalkan suatu topik. Ini biasanya disebut dengan bagian orientasi. Yang kedua, negosiator 2 menyangga dengan alasan tertentu. Yang ketiga, negosiator 1 mengemukakan argumentasi untuk meyakinkan maksud awalnya. Yang keempat, negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan alasan tertentu pula. Yang kelima, terjadinya kesepakatan atau penolakan akhir.
Penyuntingan teks negosiasi. Apa saja yang harus kita sunting dalam proses penyuntingan teks negosiasi? Pertama, isi, kedua, struktur, ketiga, bahasa. Dalam menyunting isi berarti kita harus memperhatikan hal-hal atau kaidah yang berlaku. Pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Lalu berupa komunikasi langsung. Lalu mengandung konflik. Lalu menyelesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar, lalu menyangkut sesuatu yang belum terjadi, lalu berujung pada kesepakatan. Lalu, ketika kita menyunting struktur, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ini perhatikan. Mengenalkan maksud dari negosiator, menyampaikan sanggahan dari negosiator 2, menyampaikan argumentasi dari negosiator 1, menyampaikan penolakan dari negosiator 2, lalu penyampaian kesepakatan atau ketidaksepakatan. Lalu di dalam bahasa kita harus memperhatikan apa saja? Pertama, keefektifan kalimat. Kedua, pemilihan kata atau diksi. Ketiga, penggunaan ejaan dan tanda baca atau EYD. Demikian penyampaian materi teks negosiasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.